yang engkau dustakan daripada. Dialah Allah zat yang maha besar, adapun selain daripada Allah kecil. Dialah Allah zat yang maha kaya, adapun selain daripada Allah miskin. Dialah Allah zat yang maha kuat, adapun selain daripada Allah lemah. Dialah Allah sang maha raja dan diraja, adapun kita tidak lain hanyalah sebagai hamba. Alhamdulillah kita tadi sebagai hambanya Allah, sebagai pembuktian kita bersyukur kepada Allah. Allah panggil kita, hayya 'alas shalah gitu. Allah panggil. Ini tanda-tanda orang yang beriman yang mau dipanggil oleh Allah. Orang-orang yang ketika dipanggil oleh Allah dengan cuek-cuek, tenang-tenang saja, ini bukan hamba Allah. Kenapa Allah panggil hanya Allah sholat? Mari kita tegakkan sholat. Habis dari sholat apa? Hayya 'alal falah. Ketika kamu sholat, aku akan hantar kamu kepada kemuliaan. Tahu ketika kita berdiri di hadapan Allah, ini tandanya bahwa kita bersiap sedia, bahwa kita mengabdi diri, kita hamba. Ketika kita ruku, ini penyerahan diri kita kepada Allah. Ketika kita sujud, bahwa sesungguhnya kepala kita ini yang kita bangga-banggakan, pundak kita yang berjubel pangkat. Ternyata ketika kita sujud, ternyata kepala kita lebih rendah daripada pantat kita. Artinya apa? Kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa di hadapan Allah. Allah. Yang diinginkan oleh Allah bukan ilmu kita, yang diinginkan oleh Allah bukan harta kita, yang diinginkan oleh Allah bukan jabatan kita. Tapi apa kata Allah? Wa may yattaqillaha makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apa Allah minta? Ketakwaan kita. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, aku akan beri kehidupan yang tanpa dia sangka, tanpa dia. Saya ingat dulu ketika saya kecil di Tanjung Balai. Kedai saya itu di pinggir pantai. Pada saat itu orang Tanjung Balai banyak hafiz Quran, banyak alim ulama, banyak kiainya. Satu kampung ini, kalau katanya orang Tanjung Balai ini banyak alim ulama. Saya akui, ketika itu saya goncang-goncang kaki saya di sungai itu. Timbul udang, timbul ikan, ikan bundu, mudah untuk dapatkan ikan. Tapi hari ini di Tanjung Balai sudah rata-rata jadi tempat maksiat. Ulamanya sudah tidak ada. Kemarin saya goncang kaki saya di pinggir sungai. Muncul juga kuning-kuning tapi Astagfirullahaladzim. Ya. Allah telah ciptakan kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana nanti umat ini adalah umat yang terdepan. Di akhir zaman nanti membawa bendera kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Adam sangat cemburu kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu ketika Adam dicampakkan dari sorga ke dunia ini, Adam dicampakkan tepatnya di negeri India, tepatnya di bawah kaki bukit Himalaya. Sementara Hawa dicampakkan di Jeddah, Iblis dicampakkan di Basrah. Apa kata Adam? Ya Allah, aku sangat cemburu kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, aku sebagai ahli surga, engkau murka, engkau campakkan aku ke muka bumi ini ya Allah. 40 tahun doaku tidak engkau ijabah ya Allah. Doaku engkau ijabah ketika kaki menginjak kota Mekah saja. Itu pun membawa haknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Muhammad hari-hari buat salah, hari-hari buat maksiat, hari-hari buat dolalah. Tapi di mana mereka mau bertobat, engkau terima ya Allah.
kecemburuan kan? Ya Allah, aku manusia pertama. Ya Allah, ahli surga ya Allah. Ketika engkau murka, engkau campakkan aku ke muka bumi ya Allah. Engkau campakkan aku dengan istriku dengan membuka seluruh auratku. Umat Nabi Muhammad ya Allah, hari-hari bermaksiat ya Allah, berzina dengan telanjang bulat, tapi setelah mereka selesai berzina, pakaian yang tidak engkau buka ya Allah. Banyak kecemburuan umat, banyak kecemburuan Nabi Adam kepada umat tadi. Maka bersyukur kita. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan memuliakan beliau, karena beliau adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Tetapi ketika kita bersalawat kepada beliau, maka Allah akan muliakan kita. Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berselawat kepada beliau, beliau bukan minta dihormati, karena beliau manusia yang sangat terhormat, maksum. Tapi ketika kita berselawat kepada beliau, maka Allah akan hormati kita. Perbanyak selawat kepada beliau, agar insya Allah kan kita mendapat pertolongan beliau. Amin. Amin Allah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبذلك وبرحمتك فليفرحوا. Kata Allah dalam Al-Quran, demi karuniaku, demi rahmatku, hendaklah engkau bergembira. Apa karunia Allah? Karunia Allah tidak lain, tidak bukan adalah Al-Quran. Apa dalilnya? Antara Al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa rahmat Allah yang terbesar? Rahmat umat Islam hanya malam Lailatul Qadar saja. Sebentar lagi kita mendekati bulan Ramadan ya. Rahmat untuk umat Islam hanya malam Lailatul Qadar saja. Tapi apa rahmat yang terbesar? Rahmat yang terbesar adalah dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini, maka akhlak sampai di rumah-rumah kita, iman sampai ke rumah-rumah kita, sholat sampai ke rumah-rumah kita, adab sampai ke rumah-rumah kita. Inilah rahmat. Rahmat yang terbesar Allah turunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Kembali kepada apa tadi? Wa may yattaqillaha makhrajahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa kata Allah? Barang siapa yang bertakwa kepadaku, aku akan beri rezeki yang tanpa dia sangka, tanpa dia. Artinya rezeki belum tentu dapat diraih dengan kerja. Kerja belum tentu bisa menghasilkan rezeki. Yang memberi rezeki Allah. Yang memberi rezeki hanya Allah. Kita hanya meminta rezeki. La ilaha Illallah. Allah tidak akan tuntut ketika kita mati dalam kubur, mati dalam keadaan miskin. Allah tidak akan tuntut ketika kita mati dalam keadaan tidak berpangkat. Allah tidak akan menuntut kita ketika kita mati dalam keadaan tidak ada apa. Apa yang dibawa dalam iman, amal soleh? Maka Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, keluarga kamu dari api nerakanya Allah. Maaf, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Kita hari ini dalam mendidik anak-anak kita selalu dengan cara yang salah.
Kita bersibuk mendidik anak-anak kita dengan sifat keduniawian saja. Saya pernah tanya kepada seorang bapak yang sedang dia pangku anaknya, Pak, anak bapak yang sedang bapak pangku ini bapak cita-citakan jadi apa? Maka dia jawab, saya kepengen anak saya ini jadi dokter. Kalau anak saya ini nanti jadi dokter, maka apapun saya jual demi cita-cita anak saya. Satu lagi saya tanya, Pak, anak bapak yang bawa bangku namanya si Udin itu bapak punya cita-cita jadi apa? Maka katanya, saya kepengen anak saya jadi militer. Kalau boleh nanti tamat jadi militer, jangankan harta saya, jangankan kebun saya, harga diri saya siap jual. Allah. Demikianlah ketika beberapa orang tua yang kita tanya apa ya yang ingin cita-citakan terhadap anaknya, semua bersifat duniawi. Tidak satu pun orang tua yang tercetus dari mulutnya yang keluar, saya kepingin anak saya ini menjadi orang yang soleh lagi solehah. Baiklah itu, baguslah itu. Satu orang ayah punya cita-cita terhadap anaknya, ingin jadi dokter kah dia, jadi militer kah dia, jadi jenderal kah dia, jadi insinyur kah dia, silakan saja. Tapi ketika anak yang punya pendidikan duniawi ini tidak dididik dengan iman amal saleh, tidak dididik dengan ketakwaan kepada Allah, ketika anak ini menggapai apa yang dia cita-citakan, disinilah dia mulai menginjak-injak harkat martabat kedua orang tuanya. Contoh, Pak, satu orang mungkin anak bertitel dokter, insinyur kah dia, sarjana apapun dia, ketika tidak dididik dengan iman amal saleh, tidak dididik ketakwaan kepada Allah, ketika orang tuanya cengap-cengap macam ikan baung kurang air. Tahu nggak? Ikan baung kurang air dalam keadaan sakaratul maut. Ya, bahasa penyimpanan baung. Anak yang tidak dididik dengan iman amal soleh tadi ketakutan. Apa kata sang anak? Pak, jangan mati dulu, Pak. Bapak belum belikan mobil buat saya. Apa kata sang ibu? Bang, jangan mati dulu, Pak. Rumah kita masih kering. Datang anak wanitanya, ya jangan mati dulu, ayah. Ayah janji belikan saya perhiasan. Ketika orang tuanya kaku seperti ikan asin ingin dimandikan, anaknya merasa jijik melihat jenazah ayahnya. Dia suruh orang untuk memandikan jenazah ayahnya. Astaga. Ketika ingin menyolatkan fardu kifayahkan yang terakhir, anak yang sedari kecil tidak dididik dengan iman amal soleh, tidak didekatkan kepada agamanya Allah. Jangankan sholat mayit, sholat hari-harian saja dia tidak bisa. Bagaimana dia mau menjadi imam mayit, ayah? Setelah 3 hari harta dibagi-bagi, dan 40 hari 4 bulan kemudian sang istri yang cantik kawin lagi. Mari kita bayangkan, mungkin satu orang anak yang biasa-biasa saja, tapi dididik dengan iman amal soleh, dididik dengan agama, ada ketakwaan kepada Allah. Ketika orang tuanya sedang sakaratul maut, dia pangku orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Dia tidak lupa menalkinkan di telinga sang ayah, ayah, ingat ayah, la ilaha illallah. Sang ayah menarik napas berat karena sakaratulnya mautnya semakin sekarat. Dia bisikkan di telinga sang ayah, ayah, ikuti saya ayah, la ilaha illallah. Sang ayah semakin mautnya semakin berat, namun anak tetap mengingatkan, ayah, ikuti saya ayah, ikuti saya ayah, ucapkan la ilaha illallah. Dengan tetesan air mata, dengan penuh harap dia angkat tangannya ke hadapan Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ayah saya.
Ketika dia lihat sang ibu menangis, ibu sabar ibu, ayah kita sedang dipanggil oleh Allah. Dia lihat sang kakak menangis, kak, kau zikir kak, bantu arwah ayah kita agar mudah keluar dari jasad. Ketika sang adik menangis, dek kau zikir dek, kita bantu ayah kita dalam keadaan sakaratul maut. Ketika ingin dimandikan, dia lihat ya, ada Pak Guru, ada Pak Budi ingin memandikan. Dia tanya, Pak Guru, Pak Budi ngapain? Tapi mau memandikan ayahmu tidak? Kami ada 3 anak laki-laki ayah kami, dibantu dengan 2 laki-laki sepupu kami. Dulu waktu kecil kami dimandikan dengan penuh kasih sayang. Hari ini kami mandikan ayah kami dengan lemah lembut. Kami tidak mau mudrat ayah kami diketahui oleh orang lain. Ketika ingin dia disolatkan, dia lihat ada jemaah yang sorban di depan. Dia kata, ngapain Pak? Menyolatkan ayahmu? Tidak. Saya adalah anak tertua dari almarhum ayah saya. Dulu waktu kecil, ayah saya sering mengajak saya sholat ke masjid. Ayah saya jadi imamnya, saya jadi makmumnya. Hari ini sebagai balas jasa saya yang terakhir terhadap orang tua saya siap menjadi imam mayit ayah saya. Menurut hadis Rasulullah, satu orang tua yang mendapatkan anak yang sedemikian ini, maka siksa kuburnya terlepas. Pilih mana Pak? Anak yang insinyur, dokter, tapi tidak dididik